sajarah tata Sunda nugema ripa pakai pumengke tage jeung hilafah nu jadi puseur daya hubungan nu moal puka ngalahir pamimpin umat para ulama anu amanah bajoang ngusir penjajah sina nyingkah jejak khilafah di Tatar Sunda patilasan para ulama pemimpin umatna pamikiran siasat jeung sumanep jihad jejak khilafah di Tatar Sunda paninggalan nu moal sirna piantaneun ayeuna jaga umat Islam bakal dijaya. Jejak khilafah di Tatar Sunda patilasan para ulama mimpin umatna pamikiran siasat jeung sumanep jihad jejak khilafah di Tatar Sunda paninggalan nu moal sirna piantaneun ayeuna jaga umat Islam bakal dijaya. Kekuasaan Islam di dunia, termasuk Tatar Sunda, telah berlangsung lama. Keadilan, kesejahteraan, dan berbagai kegemilangan terlahir dari peradaban mulia. Reconquista menjadi spirit para salibis bergerak untuk menghancurkan jejak kekuasaan Islam. Gold, Gospel, Glory telah menjadi sebuah misi. Nusantara, Tatar Sunda di dalamnya kaya akan rempah dan sumber alam yang berlimpah. Inilah yang mendorong datangnya para penjajah. Pemerintahan company pada waktu itu yang dipimpin oleh Zandvieterzundbund membangun kastil VOC ini sebagai benteng pertahanan sekaligus juga pusat pemerintahan company Belanda yang ada di Batavia, Jakarta hari ini. Penindasan, kekejaman, perampokan kekayaan alam terus dilakukan.
Ki Bagus Rangin melakukan perlawanan terhadap arogansi kekuasaan saat itu, di mana secara terah sebetulnya beliau memiliki terah Kesultanan Cirebon. Ruh utama, jiwa utama, nafas utama perlawanan terhadap kolonial adalah agama, adalah Islam. Berbagai perlawanan terus digencarkan demi hilangkan belenggu penindasan. Panji perang yang dibawa oleh Fathahillah pada waktu itu adalah dikenal sebagai Panji Macan Ali, bentuk Zulfikar, dan ternyata menjadi penanda jihad fi sabilillah di seluruh wilayah Nusantara melawan kolonialisme bangsa asing penjajah. Bukan hanya itu, pada periode penjajahan Belanda tersebut, itu bermunculan banyak pesantren di Tatar Sunda. Lembaga pendidikan ini bukan hanya menjadi medium penyebaran ajaran Islam, tapi juga mendorong bangkitnya spirit perlawanan terhadap penjajah melalui kitab-kitab yang diajarkan. Inilah spirit jihad umat Islam Tatar Sunda melawan penjajah. (1453 Miladia), Konstantinopel jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah. Pertarungan maha dahsyat yang banyak diabadikan sejarah ini dimenangkan pasukan pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kemenangan ini bukan hanya menancapkan kekuasaan Islam di dunia, sebagai imbasnya terjadi perubahan peta perdagangan dunia, terutama berhubungan dengan bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang sangat memerlukan rempah untuk keperluan musim dingin, sebelumnya bisa dengan mudah mendapatkannya di wilayah bekas Konstantinopel. Namun, beralihnya kekuasaan Konstantinopel dan ditutupnya pintu perdagangan menjadikan mereka harus berpikir lagi, kemana harus mencari sumber rempah yang baru. Bukan hanya menutup pintu perdagangan, jatuhnya Konstantinopel juga meningkatkan rasa dendam dan permusuhan kaum kafir Eropa yang sudah bergejolak sejak kekalahan di Perang Salib. Pada 1492 Miladia, aliansi Castilla dan Aragon dengan membawa spirit salibis bergerak untuk menghancurkan jejak kaum muslim terakhir di wilayah Andalusia, yakni Granada. Peristiwa ini sekaligus menandai bangkitnya spirit kebangkitan mereka untuk menguasai dunia. Akhirnya, lengkap sudah motivasi mereka, dorongan kekurangan rempah-rempah, kemajuan teknologi pelayaran, serta misi gold atau kekayaan, glory atau kejayaan, dan gospel atau menyebarkan agama
berkumpul menjadi solusi atas persoalan bangsa Eropa. Dan mereka menemukan apa yang harus mereka lakukan: menjelajah lautan. Membawa semangat 3G, gold atau kekayaan, glory atau kejayaan, serta gospel atau menyebarkan agama, Portugis memulai perjalanannya keluar dari Eropa sejak 1480-an. Setelah perjanjian Tordesillas tahun 1494 Miladia, mereka fokus membangun rute penjelajahan ke arah timur. Hingga akhirnya, setelah melakukan beberapa misi pelayaran, mereka sampai di Malaka di bawah ekspedisi Diogo Lopes de Saqueira. Ada kepentingan antara dua negeri ini, Portugis dan juga Spanyol, hampir ada, kan ada pergesekan. Maka di sanalah ada kemudian perjanjian Tordesillas. Ini sebuah tempat di Spanyol namanya Tordesillas. Di sanalah digagasnya itu pada tahun 1494, yang mana intinya ini adalah dunia dibagi menjadi dua ya oleh mereka itu. Wilayah barat diserahkan kepada Spanyol dan timur kepada Portugal gitu ya. Nah, maka kita tahu bahwasannya bagaimana mereka membawa misi 3G istilahnya itu. Ya, yaitu gold misi kekayaan ekonomi, ada glory politik kekuasaan, dan juga ada gospel yaitu misi penyebaran agama Kristen atau kristenisasi seperti itu. Pada tahun 1522 Miladia, Portugis mendarat di Sunda Kelapa. Pada saat itu, Portugis mendapatkan penerimaan dari kerajaan Sunda pada 932 Miladia hingga 1579 Miladia. Bahkan, keduanya mengikat perjanjian yang ditandai prasasti Batu Padrao tertanggal 21 Agustus 1522 Miladia yang ditanam di tepi pantai Sunda Kelapa. Dalam rangka merealisasikan isi perjanjian, Portugis datang kembali ke Sunda Kelapa pada 1527 Miladia. Kali ini, jalan Portugis tak mulus. Pasukan gabungan dari Kesultanan Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fathahillah sudah siap menghadang dan mengusir Portugis di Sunda Kelapa. Mereka tak sudi Portugis masuk ke Tatar Sunda dan berkuasa, layaknya mereka sudah melakukannya di Malaka. Perang besar pun pecah. Fathahillah bersama armada kaum muslimin akhirnya mampu memenangkan perang. 22 Juni 1527 Miladia, Portugis berhasil diusir dan Sunda Kelapa resmi menjadi bagian dari kekuasaan Islam. Nama Sunda Kelapa kala itu diubah menjadi Jayakarta. Selain terusir dari Sunda Kelapa, Portugis juga mendapatkan penolakan dari kaum muslimin di tanah Nusantara lainnya. Hingga pada awal abad ke-17 Miladia, mereka benar-benar pergi meninggalkan Nusantara. Kesultanan Cirebon yang berperan besar dalam terusirnya Portugis. Panji Macan Ali yang digunakan Kesultanan Cirebon, pimpinan Sunan Gunung Jati itu mirip dengan panji pasukan muslim di belahan dunia yang lain. Ternyata, simbol pedang Zulfikar yang menjadi panji perang Utsmaniyah, Panji Sultan Utsman Ibnu Ertugrul, pasukan elit Yenisari atau Inkisariyah, dan Laksamana Khairuddin Barbarossa Pasha, semisal dengan yang digunakan oleh Panji Macan Ali dari Pakungwati Cirebon. Ya, panji perang yang kemudian disematkan ya, pedang Zulfikar yang dimaksud itu pun kemudian disematkan pula ya kalimat yang begitu populer di antara para mujahidin, yaitu kalimat
la fata illa Ali wala syaib illa Zulfikar, yang maknanya adalah tidak ada sosok pemuda kesatria terkecuali Ali bin Abi Thalib, dan tidak ada pedang yang sangat tajam yang menakutkan orang-orang kafir, yaitu pedang Zulfikar, pedang yang dikuasakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Bahkan kosakata la fata illa Ali wala syaib illa Zulfikar pun itu menjadi pahatan yang sangat indah yang ada di meriam Ki Amuk yang tersimpan di depan keraton Surosowan yang ada di wilayah Banten Lama. Belanda pada abad pertengahan bukanlah kekuatan utama Eropa. Mereka dijajah oleh Spanyol. Bahkan akibat konfliknya dengan Spanyol, Belanda tak punya hak untuk membeli rempah dari pos perdagangan Lisabon yang saat itu dikuasai Spanyol. Kondisi itu membuat Belanda berpikir, bagaimana caranya mendapatkan rempah dari sumber lain. Berkenaan dengan kedatangan bangsa Belanda ke Banten yang pertama kali di tahun 1596, mulanya Sultan Banten saat itu Sultan Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir menerima dengan senang hati salah seorang pedagang asing dari Eropa ini. Tapi setelah diikuti 3 bulan, pedagang dari Belanda ini nampaknya mereka memang sangat serakah dan ingin mencoba memonopoli perdagangan yang sudah berlangsung sedemikian mapan dan sedemikian menguntungkan terhadap pihak-pihak yang melakukan perdagangan di Teluk Banten, sehingga Sultan Banten memutuskan untuk melakukan konfrontasi yang sifatnya asertif dengan mengusir pedagang dari Belanda ini. Ditolak di Banten, rombongan Belanda lain berhasil sampai di tanah Maluku. 5 kapal pimpinan Jacob van Net memimpin 22 perwakilan perusahaan dagang tiba di sana pada 1598 Miladia. Mereka berdagang lalu pulang dengan keuntungan mencapai 400% pada 1599 Miladia. Keuntungan berlipat inilah melatari Belanda membangun persekutuan dagang lebih besar di antara para pengusaha mereka. Lalu berdirilah VOC pada 1602 Miladia. Meskipun bukan bagian langsung dari pemerintah Belanda, VOC memiliki hak yang besar dalam urusan perdagangan. Mereka memegang hak monopoli perdagangan Belanda dari Tanjung Harapan hingga Nusantara. Melalui lobi dan perjanjian, VOC berhasil membangun markas dagang seluas 50 kali 50 vandem yang berlokasi di sebelah timur Muara Ciliwung, pelabuhan Sunda Kalapa pada 1611 Miladia. Persis di belakang saya ini adalah sisa-sisa dari Kastil Batavia, ya. Kastil Batavia itu ya dibangun oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon semenjak tahun 1618. Dia yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Kompani Belanda atau VOC di Batavia ini merasa perlu untuk membangun kastil yang dia sebut sebagai Kastil Batavia. Ada juga yang kemudian menyebutkannya sebagai Fort Jakarta atau Benteng Kota Jakarta. Dimaksudkan oleh Jan Pieterszoon yang mewakili kepentingan Kompani Belanda pada waktu itu demi untuk menjaga ya keamanan dan juga kenyamanan pihak Kompani Belanda untuk menguasai Nusantara. Terbentuknya Batavia menjadi era baru imperialisme dan kolonialisme di Tatar Sunda. Kehadiran Batavia yang didirikan VOC
memantik reaksi umat Islam di Pulau Jawa, termasuk Tatar Sunda. Mereka tak ikhlas VOC yang licik itu membangun kekuasaan di tanah kaum muslimin. Ya, penjajahan atau kolonialisme ya atau kolonialisasi itu dimanapun kan tidak bisa diterima. Ya, itu sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan, kerakusan ekonomi, ya, kemudian politik yang sewenang-wenang yang menghalalkan segala cara untuk menguasai kelompok, masyarakat, bangsa dan negara lain, kan begitu. Itu tuh filosofi dasarnya. Maka sebetulnya kolonialisasi dimanapun tidak akan bisa diterima. Terlebih lagi ketika terjadi di masyarakat Muslim. Masyarakat Muslim itu jelas punya kesadaran pertama anti penjajahan, yang kedua menganggap orang kafir sebagai musuh, terutama orang kafir yang memang menentang ya dan mempersekusi dakwah Islam gitu, yang anti terhadap Islam itu pasti diklaim sebagai orang kafir yang dianggap sebagai musuh, kan begitu. Yang kedua, Belanda ketika datang ke Nusantara dari mulai Portugis, kemudian Belanda, Spanyol, semuanya itu kan membawa agen penjajahan asing, kolonialisasi yang merebut hak hidup ya dan merampas kebebasan hidup masyarakat banyak, kan gitu, masyarakat umum, kaum pribumi. Susuhunan Agung Hanyokrokusumo, penguasa Kesultanan Mataram Islam yang kekuasaannya meliputi hampir seluruh tanah Jawa, termasuk Priangan sebagai benteng kekuasaannya yang terletak di sebelah barat, melihat munculnya kolonialisme VOC ini. Kemudian, ia terpanggil untuk mengenyahkan VOC karena dianggap membahayakan. Mujahidin Laskar Mataram Islam melakukan 2 kali penyerbuan untuk mengenyahkan VOC dari Batavia. Pada tahun 1628 Miladiah, mereka melancarkan pengepungan pertama. Pada tahun 1619, VOC berhasil menguasai Batavia. Maka bangkitlah perlawanan jihad yang diserukan oleh Sultan Agung Mataram, mengirimkan syariah jihad, yaitu pasukan perang yang dipimpin oleh Tumenggung Baurekso dari Kendal, melakukan serangan terhadap Batavia, benteng VOC Belanda. Tak cukup sekali, Mujahidin Kesultanan Mataram Islam untuk kedua kalinya mereka berusaha mengepung VOC kembali pada tahun 1629 Miladiah. Sultan Agung atau Susunan Agung Hanyokrokusumo itu melakukan evaluasi. Dari banyak evaluasinya itu adalah memang Susunan Agung Hanyokrokusumo ini meminta bantuan. Ya. Salah satunya juga mengirimkan surat ke Utsmani dan sebagainya, walaupun surat ke Utsmani itu balasannya baru datang setelah penyerbuan kedua. Termasuk juga nanti bagaimana terkait dengan pasokan pangan, terus kemudian telik sandi, intelijen itu diperbarui semua hingga kemudian setahun kemudian diberangkatkan kembali. Nah, sebelum berangkat ini Mataram itu membuka banyak lahan persawahan yang mungkin jejaknya tuh masih bisa kita lihat hari ini. Ya, jadi mulai dari Cirebon hingga Bekasi ya, kira-kira itu adalah kita kenal lahan persawahan di wilayah Pasundan. Yang ini sedikit berbeda dengan ciri khas wilayah Pasundan. Jadi sawahnya itu lebih luas. Ya, mungkin hampir mirip dengan di Jawa. Nah, ini memang waktu itu adalah sawah-sawah ini dibuka memang dilakukan untuk sebagai bahan pangan pasukan yang akan berangkat menaklukkan Jayakarta. Dan inilah yang kemudian dilakukan oleh pasukan Mataram. Mereka berangkat sampai yang terjadi adalah ternyata pergerakan pasukan ini bocor. Ya, pergerakan pasukan ini bocor dan banyak lumbung-lumbung padi di sepanjang pantai utara itu yang dihancurkan oleh VOC. Ya, namun pasukan ini tetap berangkat dan kemudian berhasil mengepung Jayakarta dan melakukan pengepungan yang hampir mirip dengan pengepungan Surabaya beberapa tahun sebelumnya. Ya, jadi bagaimana pasukan ini membendung aliran sungai, menyebarkan bangkai binatang sehingga muncul penyakit dan efeknya banyak waktu itu pasukan Belanda itu akhirnya tewas akibat kolera.
Setelah 2 kali penyerangan Kesultanan Mataram Islam ke Batavia, VOC dengan berbagai strategi licik mampu merebut satu persatu wilayah kekuasaan Kesultanan Mataram Islam. Namun, bara perlawanan terhadap VOC tak hanya datang dari wilayah timur. Dari ujung barat, Kesultanan Banten juga tak kalah heroik dalam melakukan perlawanan. Kesultanan Banten adalah penguasa wilayah Batavia sebelum direbut VOC. Saat itu, Batavia adalah pelabuhan dagang yang ramai. Fakta itu memantik minat VOC untuk mengambil alih. Berkali-kali, VOC melakukan gangguan terhadap pedagang dari luar negeri yang hendak datang ke wilayah Kesultanan Banten untuk melakukan hubungan dagang. Dengan kekuatannya, Kesultanan Banten tidak tinggal diam. Mereka juga terlibat dalam upaya mengusir VOC dari Tatar Sunda. Sejak 1652 Miladia, Sultan Ageng Tirtayasa melakukan berbagai upaya untuk mengusir VOC hingga Kesultanan Banten dan VOC sejak itu terlibat dalam berbagai konflik. Nah, ketika mereka Muslim, maka ideologi perlawanan itu makin kuat lagi, gitu. Karena Islam itu pertama jelas anti penjajahan, kemudian agama perdamaian, kemudian apalagi di Nusantara ini sebagai mayoritas, ya otomatis tidak rela mereka dengan datangnya kolonialisasi itu, walaupun dalam tahap-tahap tertentu tidak berdaya, gitu. Jadi menerima kolonialisasi sebagai sebuah akibat persaingan kekalahan politik, ya, kerajaan-kerajaan dan Kesultanan Islam Nusantara. Akhirnya Belanda terus makin dominan, akhirnya menjadi penguasa kolonial, walaupun tidak semuanya, ya. Tidak semua wilayah bagian Nusantara itu menjadi penjajahan kolonial Belanda. Dan peran ulama dalam perlawanan melawan kolonialis Belanda itu sangat besar, ya. Misalnya ketika peperangan melawan kompeni Belanda yang mencoba ingin menguasai Banten dan menguasai wilayah-wilayah Banten yang terluar, itu Sultan Banten memohon ulama untuk memimpin doa perang. Dan ada kisah, dan ini bisa diverifikasi, ulama itu namanya Arya Wangsakara, kalau dalam sejarah Banten disebutnya Mas Haji Wangsaraja, itu ditandu selama 9 hari dengan panglima pasukannya Kiai Arya Senapati itu dari Banten Lama ke perbatasan sisi timur, sisi barat Sungai Cisadane di Tangerang. Dan ulama ini dia memimpin doa perang dan sekaligus juga mengobarkan semangat jihad. Ini ketika direkam dalam sejarah Banten, ini menunjukkan bahwa dan posisi ulama ini adalah imam kesultanan, itu betapa penting mengobarkan semangat melawan kolonialisme Belanda saat itu. Dan perang besar melawan kompeni Belanda pada perang 1682 sampai 1685, kita juga mengenal sosok Syekh Yusuf Al-Makassari, pahlawan nasional yang diangkat sebagai pahlawan nasional oleh 2 negara, oleh Afrika Selatan karena beliau dibuang ke Afrika Selatan berkat perlawanannya melawan Belanda, dan juga diangkat sebagai pahlawan nasional oleh Republik Indonesia. Beliau juga adalah ulama, beliau adalah kiai dan guru ngajinya Sultan Haji waktu di Mekah, kemudian diangkat oleh Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Qodil Qudot atau sebagai penasehat tertinggi untuk urusan keagamaan di wilayah Kesultanan, dan sekaligus juga menantunya Sultan Ageng Tirtayasa. VOC kemudian mendapatkan celah mengusik Kesultanan Banten dengan melakukan politik adu domba atau divide et impera terhadap internal kesultanan. Saat itu, VOC berusaha mengadu domba Sultan Ageng Tirtayasa selaku penguasa Kesultanan Banten dengan putra mahkotanya sendiri yang bernama Pangeran Haji. VOC mengompori sang pangeran untuk menyingkirkan ayahnya sendiri dari Kesultanan Banten. Sultan Haji, putra mahkota,
itu sejak tahun 1670-an memang dipengaruhi terus oleh Belanda melalui mata-matanya yang bekerja sebagai duta besar Belanda yang tinggal di Banten, dan melalui berbagai macam isu yang dihembuskan kepada Sultan Haji bahwa kesultanan tidak akan diberikan suksesinya ke Sultan Haji, tapi ke adiknya, ke Pangeran Purbaya, itu membuat labil psikologi Sultan Haji, dan nanti pada ujungnya, pada peristiwa besar peperangan antara Kompeni Belanda yang membela Sultan Haji dengan Kesultanan Banten, Sultan Ageng Tirtayasa, itu berujung pada kekalahan Sultan Ageng Tirtayasa dan penempatan Sultan Haji oleh Kompeni Belanda sebagai Sultan Banten Boneka, tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat Banten dan juga tidak mendapatkan legitimasi dari kalangan elit bangsawan Banten. Dampaknya, sejak itu Kesultanan Banten mengalami kekacauan. Ikatan Pangeran Haji dengan VOC adalah petaka yang tak semestinya ada. Namun, apakah perlawanan berakhir? Jelas tidak. Putra-putra penjaga Kesultanan Banten yang paham bahwa VOC adalah musuh yang licik, mereka melakukan gerilya dan menyebar ke berbagai wilayah untuk menumbuhkan semangat jihad menjaga wilayahnya dari penjajah. Setelah Sultan Ageng Tirtayasa seluruh pasukannya itu dikalahkan di ibu kota, terusir dari ibu kota, mereka tidak berhenti berjuang. Diteruskan panji perjuangan melawan kolonialisme ini dikobarkan oleh putra-putranya Sultan Tirtayasa, termasuk oleh menantunya, Syekh Yusuf Al-Makassari. Makanya kita mengenal Pangeran Purbaya. Pangeran Purbaya itu sebenarnya sultan. Dia diminta menggantikan Sultan Haji. Makanya dalam surat-surat di 1682 yang terekam dalam catatan Dagregister atau harian pegawai Kompeni Belanda di Batavia, itu banyak sekali surat-surat dari Sultan Purbaya ke Gubernur Jenderal. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya Sultan Haji itu bukan lagi sultan. Nah, Pangeran Purbaya ketika istana Sultan Banten dikuasai oleh Kompeni Belanda, maka dia memimpin mengobarkan perlawanan terus-menerus. Tentu di daerah-daerah terluar, misalnya di daerah yang kita kenal sekarang wilayah Tirtayasa. Terdesak dari Tirtayasa karena berhasil juga didesak oleh pasukannya Cornelis Pilmen, lalu mereka ke arah Pagedangan, ke arah Serpong, kemudian menyebar ke arah Singa. Gitu. Perlawanan di daerah Jasinga, ingat Jasinga ini adalah wilayah yang sangat bersejarah. Di sana ada Gunung Munara. Gunung Munara itu dikenal sebagai pusat tempat bertapaknya Sultan Maulana Hasanuddin. Gitu. Makanya Gunung Munara ini dianggap sebagai dijadikan pusat perlawanan. Dan Sultan Syekh Yusuf Al-Makassari juga setelah 4 tahun berjuang, konon ditangkapnya di sebuah hutan di daerah Jasinga. Dan perlawanannya sampai ke daerah Cianjur, Sumedang, dan seterusnya. Makanya kita kalau ke daerah Citerep, di sana ada salah satu makam Sultan Ageng Tirtayasa, namanya Pangeran Sake. Sampai sekarang masih diziarahi orang-orang dari Cilengsi, dari Cibeet, dari mana-mana, itu masih menziarahi makam ini. Dan Pangeran Sake adalah salah satu putra Sultan Tirtayasa yang turut berjuang mengobarkan perlawanan melawan VOC, Kompeni Belanda, pasca ibu kota Kesultanan Banten dikuasai oleh Kompeni Belanda. Demikian pula dengan kaum muslimin di berbagai wilayah Tatar Sunda. Mereka melakukan perlawanan terhadap VOC untuk mengusirnya pergi. Belum berhasilnya upaya Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten dan melemahnya
Kesultanan Mataram Islam yang kala itu juga mengalami kemunduran di bawah Amangkurat I, membuat upaya perlawanan semakin berat. Perjuangan yang mulanya dapat mengandalkan kekuatan kekuasaan menjadi lebih terlokalisir dengan perlawanan fisik yang dipimpin tokoh-tokoh kultural yang ada di tengah-tengah umat. Sejarah mencatatkan nama-nama tokoh tersebut. Mereka adalah para ulama alumni Hijaz yang mampu mendorong perlawanan dengan semangat jihad fisabilillah dan pekik takbir. Ruh utama, jiwa utama, nafas utama perlawanan terhadap kolonial adalah agama, adalah Islam. Kerjasama Pangeran Haji dengan VOC menciptakan gejolak di tengah masyarakat Banten, terutama bagi mereka yang berjuang bersama Sultan Ageng Tirtayasa. VOC yang saat itu berhasil mempengaruhi Kesultanan Banten menyerang pasukan Sultan Ageng Tirtayasa hingga sang sultan ditangkap pada 1683 Miladia. Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa kemudian dilanjutkan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, Pangeran Purbaya, dan Pangeran Kidul bersama ribuan pasukan termasuk gabungan laskar dari Makassar, Bugis, dan Melayu. Dalam gerilyanya, pasukan ini bergerak ke arah timur Tatar Pasundan sampai ke Padalarang, lalu berbelok ke pesisir selatan sampai daerah Desa Karang, hingga akhirnya bertemu dengan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, murid dari Syekh Abdul Rauf As-Singkeli, seorang ulama besar dari Aceh. Syekh Abdul Muhyi ini kemudian terlibat dalam upaya melindungi, mendukung, dan turut merancang strategi bagi gerakan gerilya dari pasukan Syekh Yusuf Al-Makassari dan laskarnya. Kedua orang tokoh ini, baik itu adalah Syekh Yusuf Makassari dan juga Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, beliau itu kedua orang alim ulama ya yang memiliki keilmuan itu sampai ke Mekah. Di antaranya juga ya sanad keilmuannya nyambung kepada kesultanan yang ada di Nangru Aceh Darussalam, yaitu kepada Mufti Besar Kesultanan Aceh yang kita kenal sebagai Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dan kalau kemudian nyambung ke sanad keilmuan yang ada di kota Mekah, ada sosok yang kita kenal sebagai Syekh Ahmad As-Kusaisi dan juga Syekh Ibrahim ya, Al-Qurani. Maka dari sini kemudian kita lihat bahwa Syekh Abdul Muhyi Pamijahan kemudian menggelorakan kembali semangat perjuangan melawan kolonial Belanda. Dan kita tahu bahwa beliau dikenal luas oleh masyarakat yang ada di Tatar Sunda sebagai sosok alim ulama dan juga sebagai sosok mujahid yang menggelarkan semangat jihad perlawanan melawan penjajahan. Sejak mendirikan Batavia, lalu menancapkan pengaruhnya di Kesultanan Banten, VOC terus memperluas hegemoninya ke tanah-tanah sekitarnya. VOC membangun pos-pos di wilayah yang lebih luas, tak terkecuali di Bogor, Cianjur, hingga Jampang. Untuk melipat gandakan keuntungan, VOC menggunakan sistem tanam paksa kepada penduduk setempat. Perilaku tak manusiawi ini memantik perlawanan dari sosok ulama pejuang bernama Haji Prawatasari. Aksi perlawanan Haji Prawatasari bersama pasukannya membentang dari Jampang, pinggiran Batavia, Bogor, Karawang, Priangan Timur, Banyumas, bahkan hingga ke Cilacap. Di antara lulusan Hijaz yang mengobarkan semangat api perlawanan melawan kolonial Belanda yang ada di Tatar Sunda itu Haji Prawatasari. Nama awalnya beliau dikenal sebagai Raden Alit Haji Prawatasari.
Beliau pada tahun 1703-1707 mengobarkan api perlawanan melawan kolonial Belanda di wilayah Jampang, Cikundul, dan sekitarnya. Umat Islam Banten yang melihat kemunduran Kesultanan Banten sebenarnya tak tinggal diam. Beberapa gerakan umat Islam untuk menghilangkan pengaruh VOC bermunculan. Tak terkecuali duet perlawanan Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang. Saat itu kompeni Belanda VOC itu terjadi pada pertengahan abad ke-18, persisnya di 1750 sampai 1755. Dua tokoh yang menggerakkan perlawanan melawan VOC dengan maksud mengusir kompeni Belanda dari Batavia dan mengembalikan kedaulatan serta martabat dan marwah Kesultanan Banten seperti masa sebelum Sultan Haji, masa kompeni Belanda berkuasa dan Sultan Haji sebagai Sultan Boneka. Itu dilakukan oleh Kiai Tapa dengan mitranya, kolaboratornya yang sangat terkenal itu Bagus Buang. Pasca perlawanan Kiai Tapa, perlawanan jihad umat Islam tak berhenti di sana. Semangatnya terus berkobar dari generasi ke generasi hingga abad ke-19 Miladiah. Perlawanan jihad umat Islam terhadap pemerintahan kolonial Belanda terus berkobar. VOC secara politik memang berhasil menjarah tanah-tanah di Tatar Sunda dan meluaskan kegiatan dagangnya. Namun, mereka memiliki banyak masalah, mulai dari korupsi, kecurangan, konflik antar internalnya, dan perlawanan jihad yang tidak pernah berhenti dari umat Islam penjaga Tatar Sunda tak sebanding dengan pendapatan yang mereka terima, hingga menyebabkan terkurasnya keuangan VOC, hingga mengakibatkan mereka bangkrut dan bubar pada 31 Desember 1799 Miladiah. Pasca bubarnya VOC, kekuasaan di Hindia Belanda pada umumnya dan Tatar Sunda khususnya masih dalam cengkraman kolonialisme, imperialisme pemerintah kolonial Belanda. Seluruh pegawai VOC di Tatar Sunda kini berada langsung di bawah kendali pemerintah kolonial Belanda. Tentu saja, tetap dengan membawa visi dan misi yang sama. Dan karenanya, perlawanan jihad fisabilillah belum berakhir. Jadi tahun 1800-an ke sini gitu. Karena itu puncak kezaliman. Maka ketika masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemimpinnya, ya waktu itu para raja-raja itu, karena mereka justru bagian dari kaki tangan penjajah itu sendiri gitu, ya, bagian dari penjajah itu. Maka masyarakat itu berpindah kepada para ulama gitu sebagai pemimpin yang non formal, yang mereka hadir hidup bersama masyarakat, yang senantiasa berbicara bagaimana solusi di tengah keterpurukan masyarakat. Dan kita kenal sampai kemudian ulama ini memotret, melihat kondisi di waktu itu yang terjadi di negeri ini, kezaliman di mana-mana. Maka mereka sepakat jalan keluar untuk melawan kaum penjajah ini adalah dengan berfatwa jihad. Orang-orang Belanda yang bekerja sama dengan pengusaha etnis Cina mampu menyewa tanah-tanah milik Kesultanan Cirebon yang sejatinya digunakan rakyat sebagai sumber penghidupan. Lokasi tanah tersebut terletak di utara Majalengka, Loh Bener, Dermayu, hingga Loyang. Kebijakan ini membuat umat Islam menjadi sengsara. Melihat kenyataan ini, tampillah sosok ulama pejuang bernama Ki Bagus Rangin memimpin perlawanan jihad fisabilillah. Beliau adalah sosok pejuang, beliau adalah sosok pergerakan yang ada di Majalengka yang secara terah sebetulnya beliau memiliki
Trah Kesultanan Cirebon. Hampir 1 dekade, perjuangan Ki Bagus Rangin benar-benar merepotkan pemerintah kolonial Belanda. Puncaknya terjadi pada 1812 Miladia, ketika terjadi pertempuran Bantarjati. Ki Bagus Rangin ditangkap dan dibunuh oleh pemerintah kolonial Belanda. Ki Bagus Rangin boleh syahid, namun perjuangan penerus perlawanannya tetap berkibar dilanjutkan oleh santri-santri Cirebon. Ini ditandai dengan pecahnya Perang Kedongdong pada 1818 Miladia yang membuat pemerintah kolonial Belanda takluk. Menariknya pergerakan Ki Bagus Rangin berdasarkan catatan dan berdasarkan informasi para budayawan dan tokoh-tokoh juga mensinyalir gerakan Ki Bagus Rangin ini juga menjadi gerakan spirit awal atas perlawanan perang di Jawa sebetulnya, atas perlawanan ketidakadilan, perlawanan kedoliman terhadap arogansi kekuasaan saat itu. Perlawanan yang kontak fisik yang cukup besar yang tercatat adalah Perang Bantarjati yang kemudian dilanjutkan perlawanan tersebut ke Perang Kedondong. Perjalanan jihad fisabilillah di Tatar Sunda tak berhenti sampai Perang Kedongdong. Di Banten, meletus peristiwa geger Cilegon. Terjadi pada 1888 Miladia, yang tokoh utamanya Kiai Haji Arsyad dan Kiai Haji Washid. Meskipun Kesultanan Banten telah resmi oleh pemerintah Belanda dihapuskan pada 1813 Miladia, perlawanan umat Islam di wilayah barat Tatar Sunda ini tak terhenti. Sejarah mengenal Kiai Haji Arsyad dan Kiai Haji Washid sebagai tokoh ulama pejuang di masa itu. Sosok ulama yang mengerahkan seluruh upayanya untuk mengusir pemerintah Belanda. Perlawanan masyarakat Banten pasca diruntuhkannya Kesultanan Banten oleh Daendels November 1808 itu sangat intens sekali. Di abad 19 pasca dihancurkannya Kesultanan Banten, lebih dari 17 kali pemberontakan baik skalanya besar maupun kecil. Satu di antara pemberontakan melawan kolonialisme Belanda yang skalanya lumayan besar dan disebutnya Perang Jawa Jilid II, itu adalah geger Cilegon yang dimotori oleh Ki Wasid, adalah seorang ulama dan beliau dianggap sebagai murid dari Syekh Abdul Karim Tanara yang menjadi mursyid dan khalifah Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah di Asia Tenggara, murid dari Ahmad Khotib Sambas. Dan perlawanan yang dimotori oleh Ki Wasid melawan Belanda ini dikenal sampai sekarang dengan geger Cilegon. Geger Cilegon untuk sementara waktu berhasil menumpas eksistensi pemerintah kolonial Belanda di tanah Cilegon. Untuk kesekian kalinya, tokoh ulama pejuang terus melakukan perlawanan jihad fisabilillah dan merepotkan penjajah pemerintah kolonial Belanda. Semangat perlawanan jihad fisabilillah tak pudar dan terus menyala di dada generasi penerusnya. Batavia adalah pusat dari pemerintahan kolonial Belanda. Tentu saja, cengkraman kolonial sangat kuat. Di daerah ini terjadi juga pergolakan yang dipimpin tokoh-tokoh Islam. Ada sosok pahlawan heroik dalam perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda, yakni Entong Gendut di wilayah Condet, Jakarta Timur. Di antaranya ada sosok yang dikenal sebagai kesatria Betawi ya. Namanya adalah Entong Gendut. Pada suatu waktu beliau datang ke konsul Turki Utsmani yang ada di Batavia ini untuk ya meminta dukungan ya, meminta juga kekuatan spiritualnya begitu. Bahkan kemudian meminta izin kepada konsulat Turki Utsmani yang ada di Batavia ini untuk apa? Untuk membawa bendera Turki sebagai legitimasi beliau
untuk memimpin para kesatria yang ada di Betawi untuk melawan kolonial. Seluruh perlawanan fisik umat Islam di Tatar Sunda dilatari ajaran jihad fisabilillah yang termaktub dalam kitab-kitab populer dunia Islam pada zaman kekhilafahan Utsmani. Tak sedikit dari kalangan umat Islam yang belajar menimba ilmu langsung di pusat-pusat keilmuan khilafah saat itu, yakni Hijaz. Tak heran jika banyak tokoh-tokohnya adalah alumni Hijaz. Mereka membawa spirit serupa dengan yang dipancarkan pusat-pusat keilmuan khilafah Utsmani kala itu. Pada periode penjajahan Belanda tersebut, itu bermunculan banyak pesantren di Tatar Sunda. Lembaga pendidikan ini bukan hanya menjadi medium penyebaran ajaran Islam, pendidikan Islam, tapi juga mendorong bangkitnya spirit perlawanan terhadap penjajah melalui kitab-kitab yang diajarkan. Justru perlawanan terjadi sengit melalui pemikiran oleh para ulama. Dan memang masifnya perlawanan secara pemikiran ini terutama dilakukan setelah masa Kesultanan Banten kalah. Ya, jadi terutama juga masa setelah kalahnya Pangeran Diponegoro. Nah, baru setelah itu masif ya, apa yang kemudian dikenal dengan jaringan ulama Jawi, Ashabul Jawiyah, jaringan ulama-ulama Nusantara termasuk Tatar Sunda yang kemudian mukim dan belajar di Al-Haramain di Mekah maupun Madinah. Perlawanan fisik sangat intens melawan pemerintahan kolonial maupun melawan kompeni Belanda. Tetapi juga jangan lupa orang Banten itu juga melakukan perlawanan kultural yang berkesinambungan dalam bentuk adalah menolak kerjasama, menolak kebijakan-kebijakan, berbagai kebijakan pemerintahan kolonial, dan dalam bidang pendidikan dan pengajaran itu dalam bentuk adalah menolak memasukkan anak didik ke sekolah-sekolah ala Belanda. Dan ini digerakkan oleh para alim ulama di berbagai tempat, baik di Banten, di Mekah maupun di luar Banten. Perlawanan pemikiran dan politik Menak Cianjur, Sumedang, dan Limbangan pada 1800-an, semisal oleh Haji Raden Surya Atmaja atau Pangeran Mekah, pemimpin Sumedang Larang yang dikenal alim dan solih dan pernah melindungi tokoh Mujahidah Aceh Cut Nyakdin. Haji Raden Muhammad Nuh, pendiri Madrasah Al-Iyana Cianjur, dan ayah bagi Kiai Haji Raden Mama Abdullah Ibnu Nuh. Semuanya berkaitan dengan Hijaz di masa Khilafah Utsmaniyah. Saya ingin menegaskan Raden Muhammad Nuh. Nah, beliau itu adalah salah satu pendiri Syarikat Islam di Cianjur. Ya, beliau ternyata tidak berhenti di situ, dan pada saat yang sama itu sekitar tahun 1912 beliau mendirikan Al-I'anah itu ya, sebenarnya singkatan dari I'anatul Talibin wal Miskin, sebenarnya begitu, karena memang tujuan beliau itu adalah ingin membantu orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang miskin sebenarnya begitu. Dan alhamdulillah perjuangan beliau itu tidak berhenti membentuk Al-I'anah begitu. Nah, tapi kemudian beliau menurunkan perjuangan melanjutkan Al-I'anah itu kepada Mama Abdullah bin Nuh. Ternyata beliau juga diberikan tugas gitu ya untuk menjadi imam Masjid Agung. Perlawanan pemikiran jaringan ulama Hijaz dan Mesir, terutama sanad Syekh Nawawi Al-Bantani pada 1815 hingga 1897 Miladiah. Dalam pendidikan dan dakwah di masjid, majelis, dan pesantren Tatar Sunda sejatinya merupakan upaya menolak pengaruh westernisasi Belanda.
Begitupun yang dilakukan oleh Syekh Tubagus Ahmad Bakri Sempur, cucu Qadi Kesultanan Banten, Trah Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian mulai abad 19-an, 1920-an, itu mulai masif ya, apa yang disebut dengan jaringan ulama Haramain di Tatar Sunda. Itu dimulai ya pada masa di kurunnya Syekh Nawawi Muhammad bin Umar Al-Bantani. Dari situ kita bisa melihat ada jaringan yang cukup luas ya, melakukan perlawanan meskipun tidak secara fisik, melalui pendidikan, melalui dakwah gitu, menjaga kaum muslimin itu tetap ada pada Islam. Darah segar yang dipompakan oleh jantung intelektual dan spiritual dunia Islam di Haramain mendorong umat Islam termasuk di Banten untuk melakukan perlawanannya baik secara fisik maupun kultural. Bukti-bukti hubungan keilmuan antara ulama di Tatar Sunda dengan ulama di Kekhilafahan Utsmaniyah juga dapat terlacak melalui sanad-sanad keilmuan yang ada. Misalnya, sanad-sanad ulama seperti Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Syatibi Gentur terhubung dengan sanad ulama di wilayah pemerintahan khilafah seperti Ibnu Hajar Al-Haytami, Syamsuddin Ar-Ramli, hingga Al-Khatib Asy-Syarbini. Pengaruhnya sangat kuat di berbagai lembaga pendidikan yang berdiri sejak dulu hingga kini. Pengaruh sanad keilmuan Haramain dan Al-Azhar ke pesantren-pesantren di Tatar Sunda itu dapat dibuktikan dengan mudah. Lewat apa? Lewat pendidikan yang dijalani oleh para ulama di Nusantara, terutama adalah para ulama Tatar Sunda yang banyak belajar ke Haramain, ke Hijaz dan Al-Azhar. Kemudian kembalilah ke Nusantara dengan kurikulum yang dibawa dari sana, dengan model pengajian yang dibawa dari sana, demikian juga dengan keilmuan dan spirit yang dibawa dari sana. Pengaruh sanad ini dapat terlihat di Tatar Sunda melalui sistem pendidikan di pondok pesantren tradisional yang ruhnya ialah kitab Ta'lim Al-Muta'alim dan syarahnya yang diduga kuat naskah kedua kitab tersebut sampai ke Tanah Jawi dan Tatar Sunda melalui jaringan Al-Haramain atau Hijaz. Di dalam syarah kitab tersebut dijelaskan bahwa memang Ta'limul Muta'alim ini yang merupakan karya dari Syekh Azhar Nuji rahimahullah ta'ala merupakan rujukan bagi Haram Ashraf Al-Muluk Was-Salatin. Dari namanya kita bisa pahami bahwa ini adalah lembaga yang sifatnya khusus bagi keluarga para sultan di Daulah Utsmaniyah, semacam lembaga khusus untuk pembinaan anak-anak sultan sehingga terwujud generasi penerus yang kelak menjadi pemimpin di tengah masyarakat. Di antara alasan ya menjadi bukti bahwa kitab Ta'limul Muta'alim ini merupakan bentuk bagaimana Khilafah Utsmaniyah memberikan panduan ya dalam penyelenggaraan pendidikan Islam kepada rakyatnya. Dan ini sampai diduga kuat itu melalui jaringan ini, jaringan ulama Haramain ini. Memasuki abad ke-19 Miladiah, muncul gaya perlawanan baru. Para tokoh-tokoh Islam membangun kekuatannya melalui perang politik dan pemikiran. Salah satunya pemikiran Barat dengan isu modernisme. Perang pemikiran inilah sangat berbahaya sekali daripada perang fisik. Perang pemikiran akan merasuk kepada pemuda-pemuda kaum muslimin, madrasah-madrasah. Termasuk juga misalnya gerakan-gerakan pembaruan dari Mesir. Nah kalau ke Mesir ini justru pembaruan, artinya bagaimana Islam disesuaikan dengan konteks. Modernisme lah bahasa sekarang. Jadi bagaimana Islam disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Selain modernisme, terdapat juga pemikiran yang memandang bolehnya memisahkan diri dari Khilafah Utsmaniyah. Salah satu penggagasnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, termasuk mungkin yang sampai hari ini asarnya itu terasa bagaimana misalnya mengkritisi gerakannya
Ibu Saud misalnya yang dikenal, ya mungkin orang dikenal dengan gerakan Wahabi. Gerakan Wahabi Saudi itu ya bukan masalah di perbedaan fikih, sebetulnya ini masalah gitu. Tapi lebih ke yang paling masalah besarnya adalah peperangan mereka terhadap Khilafah Utsmaniyah. Ya secara syar'i mereka memberontak gitu. Memasuki abad ke-20 Miladiah, pola perjuangan yang intelektual dihadirkan para pejuang Islam. Di antara pergerakan Islam yang berkembang pesat di Tatar Sunda ialah Jam'iyatul Khair yang berhubungan dengan Ar-Rabithah Al-Alawiyah, jaringan para habaib di Nusantara, dan Sarekat Islam atau SI yang sebelumnya bernama Sarekat Dagang Islam. Berdirinya Sarekat Dagang Islam itu tidak lepas dari komunikasi para haji seluruh dunia di Mekah. Nah, salah satu tokoh yang sangat menonjol pada waktu itu secara politik internasional, pada waktu politik Islam internasional itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, tokoh pribumi yang saat itu berkomunikasi dengan beliau, yaitu Pak Samanhudi itu. Saat dipimpin Haji Umar Said Cokro Aminoto, pergerakan ini sangat kuat dan mampu merepotkan Belanda. Meski berdiri di Surakarta, pengaruh Sarekat Islam sampai juga hingga Bandung. Bahkan, ibu kota Jawa Barat ini menjadi lokasi Kongres Nasional pertama Sentral Sarekat Islam pada 17 hingga 24 Juni 1916 Miladiah. Pada tahun 1882 Miladiah, Khilafah Utsmaniyah di bawah pimpinan Khalifah Abdul Hamid II bersama para habaib dan Hadromiyin di Batavia mendirikan konsulat di Batavia sebagai bagian upaya politik dan diplomasi khilafah di Nusantara, khususnya Tatar Sunda. Gedung konsulat Turki Utsmani yang ada di Batavia, tempat di mana pejabat dari pemerintahan Turki Utsmani yang mewakili kekhalifahan dan kesultanan Sultan Abdul Hamid yang kedua. Para konsul yang ada di tempat ini itu seringkali kemudian menjadi tempat curhat kalangan pribumi, baik itu orang-orang Sunda ya, orang-orang Betawi ataupun juga orang Jawa dan Nusantara pada umumnya. Ketika apa? Ketika mereka merasa teraniaya atau dizalimi oleh pihak kolonial. Termasuk juga pengadaan Kongres Umat Islamnya pun disupport sepenuhnya oleh konsulat Turki. Bahkan hasil kongres pada waktu itu ya, yang dihadiri oleh konsulat Turki Utsmani yang namanya Muhammad Amin Bey, itu merekomendasikan kepada para raja penguasa, kepada para pemimpin ataupun tokoh-tokoh perjuangan di Tatar Sunda, di Jawa Dwipa ataupun di Nusantara pada umumnya, untuk tidak taat kepada pemimpin kafir, untuk tidak mau tunduk kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Itu pesan langsung ya dari konsulat Turki Utsmani yang ada di Batavia. Dan beliau ini pernah bertugas di gedung konsulat yang kini mewujud jadi museum tekstil yang ada di Jakarta. Jadi keberadaan para konsul itu adalah sebagai perwakilan resmi dari pemerintahan Turki Utsmani yang merupakan sultan atau raja Islam seluruh dunia atau yang kita kenal sebagai Khalifah kaum muslim. Khilafah Islamiyah secara resmi dihapuskan pada 3 Maret 1924 Miladiah. Hilangnya sistem khilafah berarti hilangnya sebuah sistem peradaban Islam yang menyatukan dunia Islam di bawah satu kepemimpinan berlandaskan syariat Islam. Sebagaimana diketahui, para sejarawan membagi sejarah khilafah Islam menjadi 4 masa.
1. Khilafah ala minhajin nubuwah, masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. 2. Khilafah Umayyah 661 hingga 750 Miladiah. 3. Khilafah Abbasiyah pada 750 hingga 1517 Miladiah. 4. Khilafah Utsmaniyah pada 1517 hingga 1924 Miladiah. Iya, musibah terbesar memang ya ketika kekhilafahan Islam yang berdiri hampir 13 abad itu harus runtuh. Tepatnya pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Kita mengetahui bahwasannya kekhilafan yang terakhir milik umat Islam itu kekhilafan Turki Utsmani gitu. Dan memang itu puncaknya ya, secara formilnya itu dibubarkan resminya itu oleh Mustafa Kemal. Dia seorang Yahudi dari Dunama. Juga akan mengetahui ya bagaimana persengkokolan orang-orang Inggris dengan sosok Mustafa Effendi tadi, sekaligus juga persengkokolan Inggris dengan para penguasa Arab yang ada di Jazirah. Di Jazirah Arabia juga ada sosok yang dikenal sebagai ya Abdul Aziz Ibn Saud dengan keberadaan Wahhabi Movement atau gerakan pemurnian akidah yang diusung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka ini pun kemudian bersekongkol dengan Inggris untuk memisahkan diri dari kehalifan Islam, bahkan kemudian menunjukkan pemberontakannya dengan pengangkatan senjata setelah berkonspirasi dengan sosok yang dikenal sebagai perwira intelijen Inggris yang dikenal sebagai Kolonel Thomas Edward Lawrence. Orang-orang mengenalnya sebagai Lawrence of Arabia. Orang Arab menyebutnya sebagai Lawrence al-Arabi. Dia inilah yang kemudian disusupkan oleh pemerintah Inggris untuk memprovokasi sekaligus juga mengagitasi orang-orang Arab untuk bogot, untuk memberontak kepada kekuasaan Utsmaniyah. Maka dalam perang raya ataupun The Great War atau kita mengenalnya sebagai Perang Dunia Pertama 1914-1918, orang-orang Arab diprovokasi oleh Inggris untuk memisahkan diri dari pemerintahan Kekhalifan Islam Turki Utsmani, dan itu semakin memperburuk keadaan Kesultanan Kekhalifan Islam hingga pada tanggal 3 Maret 1924 sebagai tindak lanjut dari perjanjian Lausanne antara kepentingan Inggris dengan kepentingan nasionalis Turki yang mengakibatkan keputusan dari Majelis Raya Nasional yang ada di Ankara, Turki pada waktu itu yang dipimpin oleh Mustafa Effendi membubarkan Kekhalifan Islam tertanggal 3 Maret 1924. Ratina sajarah tata Sunda nugema ripa pakai mengker tage jeung hilaf
jadi puserdaya hubungan moal puka ngalahir pamimpin umat para ulama anu amanah bajawang usir penjajah sina nyingkah jejak khilafah di Tatar Sunda adilasan para ulama mimpin umatna pamikiran siasat jeung sumanep jihad jejak